Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anis Siska. Saya mahasiswi Stikes Mitra Adiguna Palembang. Nomor induk mahasiswa SKP 2102032P dengan program studi S1 Keperawatan Non-Reguler. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal bedah. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian, definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, sampai ke penata laksanaan penyakit stroke. Gimana penjelasannya? Simak videonya sampai selesai. Stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragi sirkulasi saraf otak. Stroke hemoragik adalah pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan kemudian merusaknya. Etiologi: 1. Kekurangan suplai oksigen yang menuju ke otak. 2. Pecahnya pembuluh darah di otak karena kerapuhan pembuluh darah otak. 3. Adanya sumbatan bekuan darah di otak. Adapun patofisiologinya, yang pertama untuk perdarahan intraserebral. Pecahnya pembuluh darah otak terutama karena hipertensi yang mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak yang membentuk massa atau hematoma yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema di sekitar otak. Kedua, perdarahan subarachnoid. Pecahnya pembuluh darah karena aneurisma atau AVM. Aneurisma paling sering didapat pada percabangan pembuluh darah besar di sirkulasi Willis. AVM dapat dijumpai pada jaringan otak di permukaan pia meter dan ventricle otak, ataupun di dalam ventricle otak dan ruang subarachnoid. Selanjutnya, manifestasi klinis. Kemungkinan kecacatan yang berkaitan dengan stroke. 1. Daerah cerebri media. 2. Daerah karotis interna. 3. Daerah cerebri anterior. 4. Daerah posterior. 5. Daerah vertebrobasiler. Dan ini ada beberapa komplikasi yang biasa terjadi pada pasien stroke. Yang pertama, infark cerebri, hidrocephalus, fistula carotico-cavernosum, epistaxis, peningkatan tekanan intrakranial, dan tonus otot abnormal. Penata laksanaan terbagi dua. Yang pertama, penata laksanaan medis dengan cara menurunkan kerusakan iskemik cerebral, mengendalikan hipertensi dan menurunkan tekanan intrakranial dengan memberikan pengobatan. Yang terakhir dengan cara pembedahan. Untuk penata laksanaan keperawatan, atur posisi kepala dan badan 15-30 derajat. Bebaskan jalan nafas dan pertahankan ventilasi yang adekuat. Periksa tanda-tanda vital dan usahakan selalu stabil. Bed rest, pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Hindari kenaikan suhu, batuk, konstipasi atau cairan Saxen yang berlebih. Baiklah, demikian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.